Assalamualaikum football lovers, berjumpa lagi dengan Calcio Hunter. Kali ini kita sudah menyiapkan berita terupdate seputar sepak bola Eropa untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Erik ten Hag diminta copot ban kapten Bruno Fernandes. Bruno Fernandes telah menjadi kapten MU sejak era Ten Hag. Pada Juli 2023 lalu, Ten Hag memindahkan ban kapten dari Harry Maguire ke Bruno Fernandes. Keputusannya saat itu dianggap tepat. Bruno adalah salah satu pemain paling penting dalam skuad Setan Merah, termasuk perihal kontribusi untuk tim. Namun, perlahan-lahan sifat buruk Bruno Fernandes terus terbongkar. Dia berulang kali menunjukkan gestur frustasi dan tampak menyerah ketika pertandingan tidak berjalan sesuai harapan. Gestur semacam itu tentu buruk ketika dilakukan oleh seorang kapten. Para pemain lain bisa mendapatkan pengaruh negatif. Situasi inilah yang juga dikhawatirkan oleh pakar Premier League, Graham Souness. Menurutnya, Bruno tidak memenuhi kriteria sebagai pemimpin. Sifatnya yang sering mudah frustasi bisa mengganggu tim. Terancam kembali menganggur. Negosiasi Genoa dengan David De Gea alami kolaps. David De Gea terancam kembali menganggur. Pasalnya, klub yang tertarik padanya saat ini yakni Genoa dikabarkan telah menarik diri dari proses negosiasi dengan sang pemain. Menurut laporan Sky Sport, kepindahan tersebut urung terlaksana karena ekspektasi gaji yang diminta oleh pihak De Gea yang tidak masuk akal, suatu hal yang membuat Genoa akhirnya mundur. Namun kesepakatan tersebut belum sepenuhnya gagal. Bisa saja ada kompromi yang dilakukan jika kiper asal Spanyol itu ingin terus bermain di Eropa. Diketahui jika selain Genoa, De Gea juga memiliki ketertarikan dari klub-klub Arab Saudi yang pastinya akan siap memberikan gaji yang menggiurkan kepada mantan kiper Manchester United tersebut. Como resmikan perekrutan Rafael Varane. Como 1907 semakin menggeliat di bursa transfer. Tim promosi di Serie A 2024-2025 itu resmi menggait ex-bek Real Madrid dan Manchester United, Rafael Varane. Lewat pengumuman resmi mereka pada Senin dini hari, Como mengumumkan bahwa Varane yang berusia 31 tahun direkrut secara gratis usai kontraknya bersama MU berakhir. Selain itu, Como yang merupakan klub milik pengusaha asal Indonesia tersebut juga menyatakan bahwa Varane mendapat kontrak berdurasi 2 tahun disertai opsi perpanjangan. MU dan Inter Milan buka opsi barter pemain. Manchester United nampaknya punya rencana terkait nasib Aaron Wan-Bissaka. Mereka telah menyiapkan opsi barter dengan penggawa Inter Milan sekaligus incaran lama yakni Denzel Dumfries. Menurut laporan The Telegraph, Manchester United bisa memiliki opsi alternatif karena Inter tertarik untuk merekrut Wan-Bissaka dan para perantara telah mendiskusikan kemungkinan kesepakatan pertukaran dengan klub Serie A tersebut untuk Denzel Dumfries. Pihak Nerazzurri meminta bayaran 30 juta euro untuk pemain asal Belanda itu. Namun, manajemen Setan Merah enggan membayar bandrol tersebut dan lebih memilih menyertakan Wan-Bissaka sebagai pelicin untuk mendatangkan Denzel Dumfries. Nottingham Forest ingin pinjam Aaron Ramsdale dari Arsenal. Ada kabar terbaru mengenai masa depan Aaron Ramsdale. Seperti dilansir The Sun, sang pemain telah menarik minat Nottingham Forest dan pihak klub ingin mendatangkannya pada bursa transfer musim panas ini. Namun, kabarnya Arsenal meminta harga 50 juta pound sterling untuk mantan pemain Bournemouth itu dan Forest tidak akan memenuhi permintaan tersebut. Sebaliknya, tim asuhan Nuno Espirito Santo itu bersedia untuk menunggu hingga akhir bursa transfer dan berharap dapat merekrut Ramsdale dengan sebuah kesepakatan pinjaman. Arsenal siap lanjutkan pendekatannya pada Mikel Merino. Klub Premier League Arsenal dilaporkan siap untuk melanjutkan pendekatannya kepada gelandang timnas Spanyol yang bermain di Real Sociedad, Mikel Merino. Arsenal tampaknya memang serius mengincar Mikel Merino. The Gunners dikabarkan sudah melakukan pendekatan kepada sang gelandang. Hasil komunikasi pun positif, jadi Arsenal kini siap melanjutkan pendekatannya pada Merino. Laporan ini dilansir oleh Fabrizio Romano, namun ia menyebut Arsenal tak bisa langsung memboyong Merino. Kepindahannya bergantung pada dua hal,
Yang pertama, harga yang diminta Real Sociedad dan transfer Emil Smith Rowe ke Fulham United. Liverpool tolak Olympique Marseille untuk Wataru Endo. Liverpool baru-baru ini telah menolak tawaran sebesar 14 juta euro yang dilayangkan untuk klub Ligue 1 Marseille untuk pilar penting mereka di lini tengah, Wataru Endo. Liverpool tidak terlalu tertarik untuk menjual Endo karena waktu penawaran dari Marseille yang kurang tepat, kurangnya peluang pasar yang tersedia untuk merekrut penggantinya, dan kebutuhan skuad Arne Slot saat ini berkontribusi pada penolakan tawaran tersebut. Endo masih memiliki sisa kontrak 3 tahun, membuat 43 penampilan untuk Liverpool di musim lalu telah bermain cukup gemilang bersama Stuttgart di Bundesliga. Selangkah lagi, bek muda potensial milik Manchester City ini jadi rekrutan ketiga Borussia Dortmund. Manchester City kini terancam kehilangan bek sayap potensialnya, yakni Yan Couto, sebab klub Bundesliga Borussia Dortmund menjadikan sang pemain sebagai buruan utama di bursa transfer musim ini. Dalam 4 tahun terakhir, Couto telah menjalani 2 masa peminjamannya yang berbeda di Girona, di samping masa peminjamannya di klub Portugal Braga. Namun, Couto menjadi bintang di Spanyol tahun lalu bersama Girona, sehingga menaikkan bandrolnya. Dan Manchester City sekarang berharap bisa mendapatkan keuntungan yang besar darinya setelah membayar sekitar 5 juta pound sterling pada tahun 2020. Couto sendiri sukses membuat 34 penampilan bersama Girona di La Liga musim lalu saat klub tersebut finish di posisi ketiga di belakang Real Madrid dan Barcelona untuk lolos ke Liga Champions. Bayern Munchen gigit jari, Xavi Simons diklaim sudah tentukan masa depannya. Xavi Simons rupanya telah memutuskan untuk tetap bertahan di RB Leipzig setidaknya untuk 1 musim lagi, meskipun ada ketertarikan dari raksasa Bundesliga Bayern Munchen. Kesepakatan Simons untuk bertahan di Leipzig akan segera diselesaikan, kecuali ada hal-hal yang tidak terduga. Sumber yang dekat dengan pemain asal Belanda ini mengindikasikan bahwa ia sudah tidak memiliki keinginan untuk bermain untuk Paris Saint-Germain yang semakin memantapkan komitmennya kepada RB Leipzig untuk musim mendatang. Meskipun sanggup mempertahankan Simons, RB Leipzig mungkin akan menghadapi tantangan untuk mempertahankannya setelah musim ini. Pemain asal Belanda itu bisa pergi dengan kesepakatan permanen pada musim panas mendatang jika ada kesepakatan yang cocok. Mimpi buruk Hiroki Ito, bek baru Bayern Munchen alami retak tulang metatarsal. Nasib kurang baik dialami bek baru Bayern Munchen Hiroki Ito. Pemain asal Jepang itu mengalami retak tulang metatarsal di kaki kanannya. Ito merupakan rekrutan baru Bayern Munchen pada bursa transfer musim panas ini. Dia didatangkan dari sama klub Jerman FB Stuttgart. Ito menjadi starter saat Bayern Munchen menjalani laga uji coba kontra FC Düren Minggu dini hari, dan itu merupakan laga debut itu sebagai pemain derotan. Sayangnya itu cuma bertahan selama 21 menit di lapangan. Bek yang kini berusia 25 tahun itu tumbang karena ditackle pemain lawan. Itu tidak bisa melanjutkan pertandingan dan digantikan oleh Adam Azno, sementara laga uji coba tersebut berakhir imbang 1-1. Here we go. AC Milan kunci transfer bek asal Serbia. AC Milan akan segera kedatangan bek baru pada musim panas ini. Rossoneri dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk merekrut Strahinja Pavlovic dari RB Salzburg. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano melaporkan bahwa Milan sudah mencapai kesepakatan dengan Salzburg untuk transfer Pavlovic. Pavlovic dipastikan akan memperkuat lini pertahanan Rossoneri pada musim depan. Biaya transfernya bisa mencapai lebih dari 18 juta euro. AC Milan sudah mencapai kesepakatan dengan Pavlovic sejak pekan lalu. Sang bek memang sangat ingin bergabung dengan Rossoneri. Alternatif Fofana, Milan kembali lirik Manu Kone. Klub Serie A AC Milan dilaporkan kembali membidik Manu Kone lagi sebagai alternatif jika mereka gagal memboyong Youssouf Fofana dari AS Monaco.
AC Milan akhirnya mulai bersiap menerima realita bahwa mereka tak akan bisa merekrut Youssouf Fofana. Oleh karena itulah Milan mulai bersiap mencari pengganti untuk Fofana. Milan kemudian disebut mengincar gelandang Borussia Mönchengladbach Manu Kone. Laporan ini diklaim oleh Sky Italia. Laporan itu menyebut bahwa harga Kone tak akan murah. Ia dihargai 30 juta euro. Jumlah itu tentu saja sedikit saja lebih murah ketimbang harga Fofana. Ini adalah kedua kalinya Milan dikaitkan dengan Kone. Pada musim 2021 silam, Milan sudah mencoba merekrutnya dari Gladbach. Namun, Rossoneri akhirnya gagal merekrutnya karena adanya selisih harga sekitar 4 juta euro. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.